Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Fahrim Faisal Mandala. Saya adalah mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Jember dengan NIM 1919 1050 1050. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kajian saya dan juga merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah yang sedang saya ambil, yaitu Sistem Informasi Perencanaan. Yang dimana judul yang saya ambil kali ini cukup menarik, yaitu Smart City X Nelayan. Nah, X ini bukan suatu variabel, ini lebih ke Smart City dan nelayan berpasangan. Nah, di sini adalah penerapan sistem informasi kenelayanan sebagai upaya mewujudkan nelayan pintar. Nah, mungkin teman-teman yang sering membaca mengenai konsep-konsep pengembangan kota, mungkin familiar dengan konsep smart city ya. Nah, mungkin jika teman-teman tertarik bisa disimak. Ya, pada pembahasan kali ini saya ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Dan di situ secara alur kita akan membicarakan tentang apa itu smart city, tentu secara general, lalu implementasi smart city, benefit dan cost-nya. Lalu di sini juga saya studi kasusnya mengambil Kepulauan Riau dan juga di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai karakteristiknya. Lalu di situ kita bakal masuk ke mengenal sistem informasi kenelayanan dan juga nanti kita bakal ngomongin tentang nelayan pintar dan juga em, tentang peran pemerintahan dan strategi dalam mendukung upaya smart city di sektor perikanan. Oke, kita langsung masuk ke eh, pembahasan awal yaitu pendahuluan ya. Nah, di sini saya mengangkat revolusi industri 4.0. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin tentang smart city ya, teman-teman pasti udah kalau yang familiar pasti tahu kalau smart city itu sangat kental dengan yang namanya information and communication technology dan juga Internet of Things. Nah, di mana Internet of Things ini berfokus ke bukan berfokus sih. Kalau ini opini saya yaitu lebih em, menonjol di eh, empat apa ya bilangnya memiliki empat karakteristik yaitu efisiensi sumber daya mungkin bukan karakteristik tapi upaya yaitu efisiensi sumber daya kebutuhan pelayanan yang tinggi dan juga eh, keterbatasan tenaga juga meminimalisir pembiayaan operasi. Nah, empat ini merupakan karakteristik yang menjadi alasan kenapa bisa jadi ada Internet of Things dan juga Internet of Things itu digunakan dalam smart city. Nah, di sini ada grafik ya, di sini saya memvisualisasikan di mana demand, maksudnya demand itu adalah penduduk ya, di mana penduduk demand terhadap suatu pelayanan itu semakin tinggi seiring dengan jumlah penduduk ya, di mana jumlah penduduk itu cenderung naik, itu tentunya demand akan selalu naik, demand akan pelayanan. Nah, sedangkan di sisi lain SDM kita untuk mengelola suatu pelayanan atau memberikan pelayanan itu nggak selalu pas memenuhi kebutuhan memenuhi permintaan. Nah, untuk itu di sini teknologi diciptakan atau mungkin teknologi itu memberikan kita benefit yaitu meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan pelayanan. Nah, contohnya itu adalah ketika kita ingin melakukan teknologi apa ya? Teknologi untuk mengawasi ya. Saya teknologi untuk mengawasi di mana ketika masyarakat mendemand suatu keamanan, nah di situ kan kita nggak bisa tuh hanya mengandalkan satu satpam yang mana misalnya suatu satpam perumahan, perumahannya makin lama makin gede gitu atau mungkin ya penduduknya juga makin padat. Nah di situ ketersediaan SDM hanya satpam aja itu nggak cukup dan dia tentunya dia nggak bisa selalu keliling. Maka dari itu dibutuhkan teknologi yang mana berupa CCTV, ya yang mana dari CCTV itu satu orang itu bisa mengoptimalkan tugasnya sebagai pengawas seperti itu. Nah,
Smart City ini ada 8 komponen teman-teman, dan di mana 8 komponen itu berada di sektor yang berbeda-beda. Ya, sektor-sektor itu adalah smart environment, lalu ada smart infrastructure, dan ada smart governance, ada smart economy, smart people, dan smart living. Nah, ini 8 sektor yang bisa dikembangkan, atau bisa bilang kayak turunan lah dari smart city ini. Nah, semuanya ini sebenarnya secara umum bisa dibilang intinya dipadukan dengan IT, di mana sektor itu dipadukan sama IT environment, pengelolaan lingkungan berbasis IT, infrastruktur, pengembangan jaringan, infrastruktur dengan IT, dan juga smart living, kemudian akses terhadap pelayanan pendidikan, juga kemudian akses menggunakan IT segala macam. Nah, em, secara lebih rinci mungkin biar teman-teman lebih paham itu beberapa contoh penerapan smart city. Nah, smart living ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6, mohon maaf kawan-kawan, bukan 8 ya. 6. Nah, di sini ada smart living, salah satu bentuknya itu adalah konsultasi kesehatan secara online, pembelajaran secara online yang mungkin sekarang teman-teman lagi hadapi ya, di mana kita tuh sebenarnya lagi smart living ya teman-teman, di mana kita memanfaatkan IT untuk menjalani kehidupan kita dan menjalani kehidupan kita sebagai pelajar ya. Nah, di sini kita melakukan pembelajaran secara online, memanfaatkan media digital lah gitu untuk belajar, seperti virtual meeting dan e-library. Nah, juga pemanfaatan data digital dan mengambil tindakan ini juga seperti mungkin kalau teman-teman pernah gunain Google Maps, yang fitur kayak kita bisa tahu di mana aja sih lokasi-lokasi yang macet. Ya, itu adalah dan kita mengambil rute yang tidak macet. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari smart living, teman-teman. Nah, juga ada smart people dan di sini ya smart people nih seru juga untuk didengar. Tapi di sini smart people nih bisa dikategorikan sebagai masyarakat itu bisa melek teknologi lah. Melek teknologi ini kenapa bisa gitu? Karena teknologi itu kan update-nya itu so cepat, teman-teman. Dan juga untuk mendalami suatu teknologi itu butuh usaha yang cukup eh, lumayan susah ya. Nah, mungkin teman-teman yang generasi generasi milenial ini nggak terlalu kesusahan, tapi untuk kedepannya teman-teman kita juga semakin tua, maka kita juga menjadi target untuk disemartkan karena biasanya kalau semakin tua kita semakin susah untuk mempelajari teknologi-teknologi baru. Nah, untuk itu untuk mencapai smart city, people-nya juga harus smart gitu. Jadi nggak hanya komponen-komponen yang nggak hidup ya. Lalu ada smart economy di mana di sini pemanfaatan media digital untuk upaya promosi. Mungkin teman-teman udah familiar sama smart economy di mana orang-orang memanfaatkan media-media digital itu untuk melakukan promosi dan juga bahkan ada toko digital yang mana dia nggak punya bentuk fisik tapi dia adalah toko yang menjual sesuatu atau mungkin dia adalah suatu barang, dia menjual sesuatu barang yang berbentuk digital ya mungkin saya tuh kurang terlalu paham, tapi salah satunya mungkin kayak uang digital, kayak Bitcoin atau mungkin saham dan segala macam. Yang mana itu bentuknya itu sebenarnya digital, nggak bentuk fisik gitu. Dan juga di sini ada smart governance. Smart governance ini sederhananya itu adalah pemerintah itu ngebuat website di mana website itu masyarakat secara publik ya of course masyarakat publik itu bisa mengakses website itu dan mengetahui lebih lanjut mengenai informasi pemerintah baik itu prokernya, struktur perangkat-perangkatnya, habis itu juga yang paling penting itu adalah bisa menghubungi pemerintah. Ya, di situ. Nah, mungkin teman-teman kalau ngecek website pemerintah itu biasa selalu ada tempat untuk menghubungi ya, entah itu untuk aduan kah, untuk itu apa segala macam. Yang penting ini terbuka. Yang mana smart governance ini kan nggak mungkin kita kalau mau melakukan pengaduan itu kita harus pergi ke kantor desanya atau kita harus pergi ke kantor kecamatan atau kabupaten kota untuk
menyampaikan aduan tersebut. Nah, itu udah bisa pakai website pemerintah dan menggunakan media digital untuk berinteraksi. Lalu ada smart infrastruktur di sini bentuk-bentuknya itu seperti PJU otomatis atau kontrol yang terintegrasi. Nah, contohnya itu misalnya kayak TV, teman-teman kalau misalnya pakai HP Xiaomi atau ya kayak HP Xiaomi yang mana bisa kayak dari HP ini bisa nyalain TV. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari Internet of Things ya, teman-teman, di mana dia satu gadget itu bisa mengontrol banyak device ya, mengontrol banyak banyak benda-benda di sekitarnya yang bisa terhubung lewat suatu jaringan. Nah, saya kurang tahu itu pakai jaringan internet atau mungkin pakai jaringan lain, tapi saya pernah lihat itu bisa. Nah, itu juga PJU otomatis ini salah satunya itu di mana ketika tidak ada pengendara, PJU-nya itu bakal secara otomatis mati. Nah, ini dia mungkin menggunakan pembacaan lingkungan di mana kalau misalnya di sekitarnya dalam radius berapa tidak ada mobil yang lewat atau tidak ada objek, maka dia otomatis mati dan ini bisa menghemat banyak daya sih. Lalu ada smart environment di mana di sini berupa pengawasan pengendalian air agar tetap stabil. Nah, ini yang pernah saya baca itu teman-teman, di mana air yang dikelola itu em, dia punya kayak teknologi untuk memeriksa apakah air ini layak atau enggak untuk diteruskan ke penggunaan selanjutnya. Ini seperti penggunaan masyarakat. Nah, ketika dia enggak em, ketika dia enggak cukup layak untuk diteruskan, itu dia bakal melakukan suatu proses untuk mengembalikan kelayakan tersebut. Nah, ini yang saya maksud, yang pernah saya baca itu PPH. Nah, dan di sini mungkin kalau kita ngomongin tentang konsep smart city, kita pasti pengen tahu deh apa benefitnya dan apa sih yang harus dilakukan. Nah, ini makanya kita bicara tentang benefit dan cost. Kalau benefit seperti yang kita sebut yang kita bahas tadi yaitu tentang kapasitas ya. Di Internet of Things itu ngomongin tentang kapasitas dan efisiensi. Nah, benefit dari smart city ini sangat berfokus dan identik sama kapasitas dan efisiensi, teman-teman. Yang dimana kapasitas ini lebih ke kapasitas pelayanan dan segala macam. Juga untuk efisiensi ini lebih ke efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan lain-lain. Nah, eh, tapi cukup untuk benefit, gak usah banyak. Kita ngomongin tentang cost. Nah, gimana sih cara kita mewujudkannya? Apa yang harus dikorbankan? Tentu dalam suatu melakukan suatu itu pasti selalu ada yang dikorbankan ya teman-teman. Nah, di sini cost menurut saya itu adalah modal dan juga uh, kenyataan bahwa smart city ini adalah pembangunan tingkat lanjut ya teman-teman. Nah, mungkin mulai dari modal dulu deh. Untuk modal sendiri, untuk membangun smart city itu tentunya membutuhkan teknologi yang cukup update lah dan itu membutuhkan modal yang cukup tinggi. Tinggi ini bukan berarti secara kuantitas ya teman-teman, karena di sini modal saya rasa nggak hanya tentang uang, tapi juga tentang modal SDM. Dimana kalau misalnya seperti tadi komponen kan ada smart people ya. Nah, dimana kalau misalnya kita nggak sanggup modalnya, maka itu nggak bisa dilaksanakan smart city. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa ngebangun infrastruktur yang terintegrasi dengan internet, seperti contohnya. Dan kalau misalnya kita juga nggak punya modal SDM yang cukup, kita ngebangun internet-internet di mana-mana, IoT, Internet of Things di mana-mana, tapi kalau masyarakatnya tidak bisa mengakses, tidak berguna juga. Lalu, ya itu untuk modal. Maka di situ jika pemerintah mau melakukan smart city, tentunya dia harus mempersiapkan modal baik itu SDM. Dia harus mempertimbangkan dah modal yang dikeluarkan secara biaya, juga modal SDM-nya itu siap apa enggak gitu. Nah,
Model SDM-nya juga seperti kemampuan untuk membuat teknologi itu, untuk mengoperasikan teknologi itu. Kan sayang kalau misalnya udah ada teknologinya, udah dibeli, tapi ternyata kita nggak bisa mengoperasikan, atau misalnya kalau misalnya ada apa-apa, kita nggak bisa memperbaiki, kita nggak punya kontrol terhadap teknologi tersebut. Nah, itu malah menjadi sulit dan tidak berkelanjutan tentunya. Lalu ada pembangunan tingkat lanjut. Nah, kenyataan bahwa Smart City adalah pembangunan tingkat lanjut itu nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Maksudnya tingkat lanjut itu adalah, simpelnya adalah di sini ada, eh, menurutku infrastruktur itu ada infrastruktur basic, ada infrastruktur advance. Nah, ini sama kayak primer, sekunder, dan tersier, di mana infrastruktur basic ini kita ngomongin tentang listrik, air, jalan, infrastruktur-infrastruktur yang ini ya, limbah, persampahan, dan lain-lain. Sedangkan kalau advance ini kita membicarakan tentang internet, telekomunikasi, apalagi ya, em, kayak pembangkit ya itu basic ya. Nah, advance ini lebih ke yang lanjutan dari basic itu. Di mana sebenarnya advance ini kalau nggak ada pun sebenarnya masyarakat itu masih bisa beraktivitas. Cuman ya advance ini ya untuk mentransisikan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih modern. Nah, untuk itu, yang perlu dilihat adalah kita ini basicnya udah terpenuhi nggak? Nah, seperti kita kebutuhan premier, sekunder, dan tersier, kita tentunya harus menuhin kebutuhan primer dulu sebelum kita masuk ke sekunder atau tersier. Nah, ini sama dengan ini, di mana pembangunan kita itu secara basic itu udah terpenuhi apa belum? Kalau misalnya itu belum terpenuhi, kalau kita mau masuk ke advance, pembangunan yang advance, itu kita belum bisa karena kita belum siap, basicnya aja belum terpenuhi, moro-moro mau ke advance. Nah, dan juga mungkin di beberapa daerah di Indonesia, terutama kota-kota besar, itu basicnya udah terpenuhi dan mereka bisa ngelanjutin ke bangunan yang advance, yaitu untuk ke smart city bisa. Cuman untuk daerah-daerah yang masih belum terpenuhi, itu tentunya mereka masih butuh waktu untuk masuk atau untuk mengembangkan daerah tersebut sebagai smart city. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang smart city nih, em, saya mengambil studi kasus di Kepulauan Riau. Di sini Kepulauan Riau itu kampung saya, di mana kalau teman-teman tahu ya, fakta uniknya itu 95% dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini adalah perairan laut, yang dimana kita bisa tahu kalau potensi perikanan lautnya tentunya sangat besar ya, 95%. Nah, em, pertanyaannya itu adalah gimana cara Smart City-nya itu masuk ke Kepulauan Riau. Nah, kita coba kaji dulu nih Kepulauan Riau dengan 95% ini, tentunya mengkaji Kepulauan Riau cukup ketara ya bahwa pasti bagusnya itu di bagian perikanan. Nah, potensi perikanan di Pulau Riau ini saya ngambil dari EBPS. Bisa dilihat kalau dalam kegiatan perikanannya itu Kepulauan Riau itu bukan cenderung lagi, ini sangat tinggi itu di bagian kegiatan penangkapan ikannya dibandingkan budidaya laut, budidaya air tawar, ataupun industri. Ini adalah turunan dari sektor perikanan ya, teman-teman. Kalau masalah dia itu sektor yang paling kompetitif itu apa? Paling kompetitif secara komparatif itu apa? Itu industri sebenarnya. Tapi di sini adalah sektor dari perikanan, itu turunannya itu ada penangkapan ikan di laut, ada ya budidaya laut, ada budidaya air tawar, dan pengolahan industri. Dan di mana di sini yang paling mendominasi itu adalah kegiatan penangkapan ikan di laut. Ya, dan dalam kegiatan perikanan, penangkapan ikan di laut merupakan yang terbesar ya. Oke, next. Nah, di sini potensi perikanan di Kepulauan Riau. Nah, ini saya mengambil dari Balai Riset dan Observasi Laut Pusat Riset
Kelautan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di ini peta menunjukkan daerah-daerah yang mempunyai daerah potensi ikan. Daerah potensi ikan ini maksudnya bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk kegiatan perikanan atau mungkin menjadi sentra untuk produksi, sentra untuk daerah penangkapan ikan seperti itu. Nah, dan ini berada di Natuna ya, salah satu daerah di Kepulauan Riau. Nah, setelah kita mengetahui tentang Smart City, kita ngomongin tentang Kepulauan Riau. Sekarang kita masuk ke teknologi Smart City-nya. Nah, tadi kan kita tahu kalau Kepulauan Riau itu sangat apa ya, karakteristiknya sangat cenderung ke penangkapan ikan ya, penangkapan ikan di laut. Nah, kalau kita ngomongin tentang penangkapan ikan di laut, kita pasti tahu tuh pelakunya siapa. Tentunya yang ngelakuin penangkapan ikan di laut adalah nelayan. Nah, gimana sih caranya Smart City ini ngebantu nelayan? Nah, itu suatu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dijawab dan ternyata ada jawabannya, teman-teman. Nah, Smart City yang kita ngomongin tentang Internet of Things ternyata bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa dikembangkan melalui nelayan, teman-teman. Ya, Smart City bisa dikembangkan melalui nelayan. Nah, di sini ada sistem informasi kenelayanan. Dan saya merasa ini opini saya ya, yaitu Google Maps bagi nelayan. Nah, ini aplikasi nelayan pintar ya. Iya, sistem informasi kenelayanan itu tagline-nya, headline itu seperti nelayan pintar. Nah, di sini tuh adalah suatu aplikasi ya gratis yang mana dia tuh nunjukin arah angin, pelabuhan, gelombang cuaca, BBM, harga ikan dan lain-lain untuk usaha penangkapan nelayan efektif dan efisien. Nah, di sini dia ngasih nunjukin meningkatkan produktivitas kesejahteraan nelayan, lalu memudahkan nelayan mengakses informasi penangkapan ikan. Nah, mungkin ini ada yang lebih menarik dari sistem informasi kenelayanan ini adalah headline-nya. Coba teman-teman lihat. Nelpin, nelayan pintar dalam program nelayan Go Online merupakan sistem informasi berupa aplikasi berbasis Android berisi informasi yang mendukung aktivitas penangkapan ikan. Nah, em, saya ada baca itu bahwa nelayan pintar ini punya konsep yaitu nelayan itu nggak usah lagi mencari ikan. Nah, bayangkan ya, nelayan itu kan emang tugasnya itu menangkap ikan ya, tapi di sini dibilang nelayan itu nggak usah lagi untuk mencari ikan, tapi menangkap ikan. Nah, itu tuh maksudnya itu adalah nelayan itu sebenarnya tuh nggak sekedar menangkap ikan aja, mereka harus melalui proses pencarian. Mereka harus mencari dulu di mana titik-titik yang bagus untuk mancing, untuk menangkap ikan, dan segala macam. Dengan dia menghapus mencari ikan dan berfokus ke menangkap ikan itu adalah suatu itu adalah suatu bantuan yang sangat menguntungkan nelayan gitu ya. Mungkin kita penjelasan lebih lanjutnya di next ya. Nah, sistem informasi kenelayanan ini dia nunjukin banyak hal. Ini versi websitenya ya teman-teman ya. Versi websitenya di sini saya coba ngakses dan di situ ada daerah penangkapan, cuaca perairan, gelombang perairan, arah angin, pelabuhan, harga ikan dan lain-lain. Nah, ini saya klik satu-satu kecuali yang aplikasi Android pencarian nelayan dan juga bantuan itu saya klik satu-satu. Nah, ini yang tabel pertama, yang paling atas ini adalah informasi daerah penangkapan dan potensi ikan yang dimana dia kayak ada kayak pembagian zona-zona gitu dan juga titik-titik daerah potensi ikan. Nah, ini daerah titik-titik ini bisa digunakan oleh nelayan untuk langsung pergi ke sana, nggak perlu lagi muter-muter dan langsung ke sana dan insya Allah ada apa ikan di sana seperti itu. Nah, menariknya ya kita lanjut ke gambar yang di bawahnya. Ini menariknya ini adalah masalah BBM, teman-teman. BBM ya, bahan bakar minyak yang dimana ternyata di website ini kita bisa menghitung jarak
dari titik kita saat ini atau mungkin titik mana lah yang kalian mau itu ke daerah potensi ikannya. Itu berapa jaraknya dan juga berapa liter BBM yang diperlukan teman-teman. Nah, itu bagus banget ya teman-teman. Jadi kayak eh, Google Maps, Google Maps itu bahkan cuman nunjukin jaraknya aja setauku ya. Bahkan BBM-nya enggak. Dan di sini dia BBM-nya juga dirincikan. Tempuhnya juga dirincikan. Yang mana data-data ini dibutuhkan oleh para nelayan untuk mengestimasikan berapa sih pengeluaran yang harus dia berikan dalam sekali berlayar gitu. Nah, di sini udah lihat 22,3 ini salah satu saya tarik garis ya teman-teman nyoba tadi. Dan ini dapat em, 6 jam 14 menit dengan BBM 22,3 liter. Misalnya saya pergi ke sana dengan perahu, maka saya bisa mengkalkulasikan berapa sih BBM yang harus saya siapkan dan juga waktu yang saya siapkan seperti itu. Nah, itu untuk website teman-teman. Itu bagus banget, teman-teman mungkin bisa ngecek. Nah, di sini ternyata sebenarnya ada versi Android ya, teman-teman. Seperti tadi yang pamflet tadi sebenarnya merujuk ke yang Android. Nah, di versi Android ini saya meng-SS beberapa layar. Nah, waktu saya install tadi, saya install habis itu setelah saya cek ternyata dia harus ngedaftar. Jadi saya uninstall. Di sini dalam si kenelayan ini kalian bisa mengakses banyak hal. Ini yang tengah sama bawah kanan ini hasil assessment dari review para penggunanya ya. Nah, kalau yang ini yang saya SS sama ini yang saya SS. Nah, yang ini nih ada nunjukin si kenelayanan ini tuh mengambil sumber data dari mana aja sih? Dia bekerja sama sama instansi apa aja sih? Nah, itu ada badan meteorologi tentunya ya, karena kita ngobrolin tentang cuaca, kita ngobrolin tentang gelombang dan lain-lain, yang mana itu untuk mencegah tidak terjadi apa-apa terhadap nelayan ya, bahaya dari iklim. Nah, di sini, ya mungkin belum dijelaskan tadi, itu tentang harga ikan di pelabuhan, teman-teman. Nah, harga ikan di pelabuhan ini bisa dilihat di sini ya. IC itu dengan kisaran harga 15.000 dan juga ini dapat datanya itu dari satu pelabuhan. Nah, nanti kalau kamu klik itu bakal kelihatan tuh itu pelabuhan apa. Tadi udah saya coba ngeklik. Itu kalau misalnya diklik harga di pelabuhan itu nanti bakal muncul PT, PP itu kayaknya pelabuhan apa. Habis itu yaitu dapat data dari pelabuhan apa itu terlihat dari situ. Lalu di sini ada informasi gelombang teman-teman. Nah, yang mana ini sangat membantu nelayan tentunya untuk menentukan apakah mereka aman atau enggak nanti ketika berlayar. Tentunya kalau jarak tempuh tadi nggak cukup ya. Mereka harus tahu juga cuacanya yang nanti waktu mereka perjalanan kira-kira bahaya atau enggak gitu teman-teman. Ya, selanjutnya adalah optimalisasi kestabilan. Oh ya, jadi ini adalah suatu kesimpulan di mana fitur-fitur yang ada di si kenelayanan itu sangat membantu nelayan. Bahkan nelayan itu bisa dikategorikan sebagai nelayan pintar. Kenapa? Karena seperti ini teman-teman. Dalam klasifikasi zona informasi kayak di mana tempat penangkapan ikan itu bisa mencegah atau bisa mencegah nelayan untuk salah tangkap atau mungkin menangkap di daerah-daerah yang mungkin mempunyai ekosistem yang berperan sebagai dia berperan dalam ekosistem yang sangat penting. Nah, itu nelayan bisa menghindari dan juga mereka tidak perlu ribet-ribet untuk menghafal di mana titik-titik yang boleh atau tidak boleh untuk ditangkap ikan. Lalu ada penurunan biaya bahan bakar transportasi. Nah, ini seperti yang kita sebutkan, kita mau bicarakan tadi, di mana kalau kita udah tahu nih berapa liter yang bakal kita habiskan, maka kita bisa estimasi, nggak perlu isi bahan bakar full-full, kita sesuai kebutuhan aja. Nah, lalu juga ada kontrol harga pasar di mana
kita juga udah tahu tuh harga-harga ikan yang kita dapatin itu di pasar itu berapa sih harganya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi untuk entah itu kita terlalu tinggi naikinnya atau kita ditawar terlalu rendah. Nah, seperti itu. Lalu juga terhindar dari cuaca ekstrim. Nah, ini yang mungkin sangat krusial ya, teman-teman. Dimana kalau kita pergi nelayan pergi ke laut itu kita nggak tahu tuh apa yang terjadi. Apa kalau misalnya cuaca ekstrim, entah itu gelombang, angin puting beliung atau mungkin badai, itu tentunya bakal membahayakan keselamatan mereka. Nah, itu yang tentunya harus dihindari oleh para nelayan. Dengan aplikasi ini tentunya mereka bisa. Ya, selanjutnya ini adalah peran pemerintah dan strategi dalam mendukung upaya smart city di sektor perikanan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa si kenelayanan ini punya banyak benefit ke nelayan. Tetapi di situ gimana cara kita bikin nelayan itu menggunakan aplikasi tersebut? Kalau mereka bisa tahu sendiri, alhamdulillah. Tapi untuk mempercepat proses terjadinya hal tersebut, peran pemerintah dibutuhkan. Ya, untuk mempercepat proses tersebut, peran pemerintah di sini dibutuhkan. Ya, di mana di sini terdapat 4 tahap ya. Di sini saya klasifikasikan 4 tahap di mana di sini mempresentasikan pemerintahan dengan uangnya, dan di sini dengan infrastruktur-infrastruktur, dan di sini dengan suatu ilustrasi sosialisasi, dan di sini berupa monitoring suatu data seperti itu. Nah, kita mulai aja yang pertama itu government dengan money. Nah, ini nih tahap awal di mana untuk melaksanakan program percepatan ya para nelayan menggunakan aplikasi tersebut tentunya pemerintah harus mengadakan program percepatan tentunya dengan cara menganggarkan program untuk smart city tentunya nggak harus spesifik ke eh, nggak selalu harus spesifik ke program Sinelayan itu tentunya program Sinelayan itu bakal masuk ke dalam anggaran program untuk smart city. Lalu ada menyiapkan perangkat pengurus program smart city. Nah, ini pemerintah ya tentunya untuk biar lebih fokus dan juga mempunyai wewenang khusus, maka mereka bisa menyiapkan perangkat-perangkat khusus untuk mengeksekusi program Smart City ini. Lalu bisa menetapkan regulasi di sektor perikanan, terutama perihal kawasan tangkap ikan. Nah, ini yang saya bicarakan tadi mengenai kestabilan ekosistem laut, di mana eh, para nelayan itu nggak perlu lagi bingung tentang di mana sih lokasi di mana sih lokasi tangkap ikan, di mana sih lokasi yang tidak boleh tangkap ikan. Nah, ini tentunya perlu ada regulasi ya, perlu ada regulasi dan ketetapan secara hukum itu dari pemerintah sendiri, yang mana nanti bakal divisualisasikan di aplikasi. Nah, untuk jadi dia harus ada dulu kebijakannya baru bisa dibuat aplikasi. Maka dari itu di sini government harus pastikan dia itu punya regulasi mengenai apa kawasan tangkap ikan tuh di mana aja kayak gitu, harus disiapkan dulu. Lalu berkoordinasi dengan instansi penyedia data. Nah, ini kita ngomongin tentang cuaca-cuaca tadi ya. Koordinasi dan juga menyiapkan data-data di situ untuk ditampilkan dalam aplikasi. Nah, selanjutnya itu adalah penyiapan infrastrukturnya. Nah, seperti yang kita ngomongin tadi, kalau infrastruktur smart city itu itu advanced infrastructure yang dimana harus ada basicnya dulu, baru kita bisa naik ke advance. Nah, di sini tentunya pemerintah harus pastikan kita mempunyai infrastruktur basic ya, infrastruktur mungkin ini bukan infrastruktur pendukung, tapi infrastruktur basicnya baru bisa masuk ke infrastruktur advance-nya, yaitu ya kita butuh towernya, kita butuh cloud datanya, kita butuh big datanya dan segala macam. Kita juga butuh ya internet lah intinya untuk karena ini kan aplikasi berbasis internet ya teman. Nah, lalu kita harus persiapkan big data. Nah, ini yang bakal digunakan dalam aplikasi. Big data ini bisa didapatkan dari instansi-instansi penyedia data tadi disiapkan. Lalu bisa dibuat aplikasinya.
Lalu di tahap ketiga ini adalah sosialisasi ke para nelayan. Nah, di mana kalau misalnya aplikasinya udah dibikin, tentunya kita harus mengenalkannya ke para nelayan karena jarang banget nelayan nggak bukan jarang banget, tapi nggak ada jaminan atau mungkin progresnya biasanya sih minim. Nelayan itu bisa bukan nelayan aja sih, semua hal kalau memang belum dikenalkan secara resmi itu sulit untuk mengetahuinya secara pribadi. Nah, di sini makanya pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada nelayan, lalu melakukan pelatihan ya, pelatihan gimana cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, apa yang mereka harus lakukan kalau misalnya gini 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 dan segala macam. Lalu ada juga pendampingan. Nah, pendampingan ini untuk tahap adaptasi. Ketika mereka udah bisa, ketika mereka udah melatih, tentunya kita nggak bisa lepas tangan dulu. Kita harus melakukan pendampingan dulu. eh, mana- Ketika mereka mencobanya untuk real life, ya untuk coba secara tanpa pengawasan, maksudnya menerapkan itu ke em, ke pekerjaan mereka tentunya itu perlu pendampingan dari kita untuk awal-awal seperti itu. Lalu untuk tahap terakhir itu adalah mengawasi kinerja aplikasi. Nah, ini tahap monitor ini maksudnya adalah pemerintah itu memonitor kinerja dari aplikasi, mengawasi kinerja dari aplikasi. Apakah aplikasinya berjalan sesuai yang dibuat gitu, atau dia terjadi anomali-anomali atau terjadi error-error ketika digunakan oleh masyarakat seperti itu. Nah, juga kita bisa tahu apakah juga bisa meneliti kira-kira apa sih pengaruh kinerja aplikasi ini ke masyarakat, apakah berpengaruh atau enggak. Lalu, tapi ini berdasarkan jurnal yang saya pernah baca untuk aplikasi yang similar itu, ya aplikasi nelayan pintar itu dia sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi masyarakat nelayan ketika mencari hasil apa titik-titik tangkap ikannya. Lalu ada melakukan update data. Nah, ini update data yang selalu dibutuhkan ya. Nggak mungkin dong kalau misalnya nelayannya pergi hari ini, ternyata data yang ditampilkan itu adalah data yang kemarin. Itu tentunya bakal menimbulkan kebencanaan ya. Itu malah jadinya membahayakan para nelayan. Nah, lalu yang terakhir itu adalah melakukan evaluasi evaluasi program. Nah, evaluasi program ini seperti program sosialisasi, penyiapan infrastruktur ini ada nggak kekurangan di situ? Kira-kira misalnya ada kekurangan, bisa nggak kita memperbaikinya? Atau mungkin ternyata ini masih bisa dikembangkan lagi, maka lebih baik untuk dikembangkan lagi seperti itu. Nah, ini adalah opini, di sini aku ingin memberikan opini apakah dua pertanyaan yaitu apakah nelayan siap untuk menjadi bagian dari Smart City? Pertanyaan jawabannya kalau menurut opiniku adalah em, siap ya karena untuk program ini, maksudnya untuk program em, untuk nelayannya itu siap. Kenapa? Karena untuk pengoperasian aplikasi tersebut, saya rasa untuk nelayan itu tentunya sangat mudah. Untuk mengoperasikannya juga sangat mudah karena tadi sudah saya coba sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kalau ditanya nelayan tentunya menurutku siap. Tetapi kalau untuk mengeksekusinya kan itu pemerintah ya. Itu masih perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena yang disiapkan itu banyak, baik dari modal duit dan juga modal SDM. Nah, di sini kembali lagi ke cost tadi, pembahasan cost tadi, apakah pemerintah itu siap untuk mengeksekusikan Smart City? Takutnya adalah pemerintah saat itu masih fokus ke beberapa hal yang mungkin nggak merujuk ke Smart City. Nah, kalau misalnya dipaksakan juga, maka yang terjadi malah jadi cukup aneh, di mana kita menyiapkan kebutuhan sekunder dulu dibandingkan kebutuhan primer kita. Seperti itu.
Ya, lalu untuk apakah Indonesia siap dengan smart city? Opiniku siap, tergantung daerahnya juga. Nah, kembali lagi ke cost tadi, yaitu daerah-daerah yang memang udah terpenuhi basicnya, maka mereka bisa masuk ke bagian advance-nya. Sedangkan untuk beberapa daerah yang belum terpenuhi basicnya, tentunya mereka lebih baik untuk berfokus lebih berfokus ke pemenuhan kebutuhan basicnya mereka dulu, yaitu infrastruktur basicnya dulu dipenuhi seperti itu. Tapi kalau kita turunin ya Smart City ke 6 komponen tadi, sebenarnya eh, hasilnya beda-beda tipis, di mana seperti smart people. Smart people ini untuk orang-orang yang tinggal di kota-kota atau mungkin di kawasan yang cukup maju dengan infrastruktur yang mendukung, mereka secara tidak langsung udah menjadi smart people di mana mereka udah bisa mengoperasikan segala macam. Sedangkan untuk beberapa daerah di Indonesia itu mereka mungkin masih gaptek atau mungkin masih em, belum terlalu paham dengan namanya teknologi. Dan itu tentunya bisa dibilang daerah-daerah tersebut masih belum siap dengan smart city. Mungkin mereka masih fokus ke bagian basicnya mereka. Ya, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika eh, banyak kata yang salah atau mungkin opini saya kurang benar, mungkin bisa teman-teman koreksi. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.